Oke, lanjut untuk soal berikutnya yaitu nomor 6 atau 36 ya. Nah, ini materinya tentang gravitasi Newton. Sebuah planet diketahui mengorbit sebuah bintang bermassa M dan berjari R, sehingga jarak terdekat planet terhadap pusat bintang adalah 2R. Nah, jika jarak terjauhnya planet tersebut dari pusat bintang ya, ini ingat, ini garis bawahi, ke pusat bintang adalah 2 kali jarak terdekatnya. Nah, maka pernyataan yang benar manakah dari pilihan berikut gitu ya. Nah, ini kalau kita gambarkan gambar sketsanya kira-kira seperti ini ya. Di sini ada pusat bintangnya itu massanya M dan jari-jarinya R. Nah, jarak dari planet ke pusat bintang ya, jadi ini sudah ke pusat bukan ke permukaan ya. Itu jadi 2R itu sudah jarak totalnya dari pusat ke pusat gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian untuk yang jarak terjauhnya atau yang disebut aphelium ya. Kalau yang jarak terdekatnya kan istilahnya perihelium kan gitu ya. Untuk jarak terjauh yaitu apheliumnya adalah 2 kali jarak terdekatnya atau 2 kali periheliumnya gitu ya. Nah, jadi jaraknya 2 kalinya berarti 4R-nya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan dulu kecepatannya di titik terdekat. Nah, ini dengan menyamakan gaya sentripetal yang berperan sebagai gaya gravitasi. Kenapa? Karena planet ini kan sudah melakukan putaran ya, atau gerak melingkar gitu ya, walaupun lintasan sebenarnya elips gitu ya. Nah, jadi kita samakan gaya sentripetal dengan gaya gravitasi. Nah, titik terdekat berarti titik terdekatnya jaraknya 2R, kita masukin untuk gaya gravitasi Newton, rumusnya G M besar M kecil per R kuadrat. Nah, R nya 2R berarti 2R kuadrat ya. Gaya sentripetal kan rumusnya MV kuadrat per R, R nya 2R ya. Oke, nah hasilnya V nya sama dengan akar GM per 2R. Nah, itu untuk jarak terdekatnya. Nah, masih belum pas ya. Untuk di jarak terdekatnya dipilihan kan akar GM per 6R. Nah, titik terjauh sama juga caranya ya, dengan memasukkan jaraknya, tinggal mengganti jarak menjadi 4R, hasilnya adalah akar GM per 4R. Nah, ini juga masih belum sesuai ya untuk jarak terjauh, sementara di pilihan adalah akar 2GM per 3R. Nah, ini nanti paling yang mendekati paling jawabannya ya. Nah, untuk energi kinetiknya juga masih belum, coba kita cek dulu ya. Energi kinetiknya untuk titik terjauh. Nah, berarti energi kinetik untuk titik terjauh, energi kinetik kan setengah mv kuadrat ya. Kecepatan linearnya pada titik terjauh atau di apheliumnya tadi adalah akar Gm per 4R. Nah, ini kan kuadrat, hilang akarnya, jadi Gm per 4R aja, maka energi kinetiknya menjadi Gm besar M kecil per 8R. Nah, ini di pilihan 2 Gm besar M kecil per 3R. Nah, masih belum ya. Nah, untuk jari-jari kelengkungan ya tinggal menjumlahkan aja ya, untuk diameter jarak ke perihelium, kemudian untuk diagonalnya lah ya, jarak ke aphelium, kemudian bagi 2. Nah, itu hasilnya 3R. Nah, itu D dan E salah ya. Nah, berarti jawaban yang paling mendekati ini saya rasa yang A aja ya. Jadi itu yang mendekati jawabannya. Oke, next untuk soal nomor 7. Nah, di sini materinya tentang fluida statis ya. Nah, di sini dikatakan sebuah benda berbentuk silinder bermassa M memiliki massa jenis ρ. Nah, ini massa jenis bendanya berarti ya, lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, zat cairnya air. Kalau lebih kecil, kemungkinan besar bagaimana kondisinya? Terapung, benar ya. Nah, kemudian lanjut, benda dimasukkan ke dalam silinder berisi air. Nah, tidak ada air yang tumpah dari silinder tersebut. Nah, jika luas alas benda adalah A dan massa jenis air adalah ρ, bagian benda yang terendam air adalah, nah ini pilihannya ya. Nah, oke, ini gambarannya contoh daripada silinder yang dimasukkan ke dalam suatu wadah begitu ya. Nah, Anda di sini sudah saya tandain ya, sudah saya tandain HTC. HTC ini adalah bagian silinder yang tercelup ke dalam zat cair. Nah, dan pada saat dia terapung atau dicelupkan ke dalam silinder yang lebih besar ini atau yang berisi air, tidak ada zat cair yang tumpah. Nah, apa efeknya kalau zat cair tumpah? Kalau zat cair tumpah tentunya mempengaruhi gaya ke atas.
gitu ya. Nah, tidak ada jet cair yang tumpah, maka gaya ke atasnya adalah total yang kita hitung, gitu ya. Nah, berarti H tercelupnya itu adalah tinggi silinder tercelup. Oke, nah sekarang tinggal kita menghitung dengan rumus kesetimbangan ya. Ini sudah ada tadi di nomor berapa itu kita bahas, nomor 2 atau nomor 3 ya. Nah, ini tentang fluida statis ya. Kalau di sana kita disuruh menentukan persamaan osilasinya ya. Nah, ini lebih mudah, lebih simpel, disuruh kita menentukan H tercelupnya aja. Nah, di sini ada gaya berat. Gaya beratnya yaitu W M kali G, gaya berat silinder tadi. Kemudian ada gaya ke atasnya. Nah, jadi gaya ke atas ini total ya, karena tidak ada jet cair yang tumpah, begitu ya. Nah, kita hitung dengan kesetimbangan. Ini adalah rumus dasar. Rumus dasar menentukan rumus terapung ya. Semuanya setimbang. Artinya dia akan selalu seperti itu, tidak makin lama makin ke atas atau makin lama makin tenggelam, gitu ya. Jadi dia setimbang kondisinya. Oke, kita samakan gaya ke atas dengan gaya berat. Gaya ke atas atau gaya Archimedes persamaannya udah kita tahu ya, rho G, rho fluida kali G kali volume tercelup. Nah, sama dengan W M kali G. Ya, nah masukin volume tercelup itu adalah tinggi tercelup dikali dengan luas luas silindernya. Diketahui kan di sini luas silinder A ya. Oke. Nah, kemudian coret G-nya ya. Ini dicoret G kiri dan G kanan dicoret. Nah, tinggallah apa? HTC atau H tercelup sama dengan M per rho jet cair rho O dikali A, luas alas atau luas menambang silindernya. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? H sama dengan M per rho kali A ya, yang bagian E. Oke, soal selanjutnya yang nomor 8. Nah, ini tentang gerak melingkar ya. Nah, di sini sudah kakak buatkan soalnya. Percepatan total partikel yang bergerak melingkar diketahui seperti sebesar 5 meter per second kuadrat gitu ya. Nah, jika kecepatan tangensial partikel berkurang sebesar 3 meter per second setiap detiknya dan jejari lintasan adalah 2 meter, kecepatan sudut partikel adalah, nah jadi yang ditanya adalah kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut yang ditanyakan kecepatan sudut partikelnya itu. Jadi di sini yang diketahui ini coba saya kakak gambarkan gerak melingkarnya, misalnya seperti ini ya. Nah, ini anggap seperti ini gerak melingkarnya. Nah, kemudian di sini nanti ada 3 percepatan ya. Ini dia untuk pusatnya ya. Ini ada 3 percepatan, yaitu percepatan linier ya. Ini percepatan linier. Ini ini berarti ini 2 habis dengan 2 ya. Nah, ini 2 berarti hasilnya adalah akar 2. Satunya adalah radian per second. Oke, nah itulah jawabannya. Oke, jadi pilihan jawaban adalah yang akar 2 itu adalah yang C. Oke, baik teman-teman, kita lanjut soal yang nomor 9. Nah, di sini dikatakan sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt 220 volt gitu ya. Nah, digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih selama 15 menit. Apabila pemanas ini dipasang pada tegangan listrik 110 volt, maka waktu yang diperlukan sampai air mendidih adalah. Nah, jadi di sini bisa kita lihat perubahan tegangan ya. Di mana tegangan pertama di sini digunakan berapa? Tegangan sumber pertama gitu. Jadi tegangan sumber pertama sama dengan tegangan alat ini. Tegangan sumber pertama sama dengan tegangan alat ya. Kita anggap P1 tegangan alatnya yaitu 220 volt. Nah, sekarang tegangan yang keduanya yaitu 110. Ini tegangan sumber yang kedua yaitu
110. Ini nanti kita anggap jadi V2 ya. Ini 110 volt gitu. Nah, di sini daya pada saat tegangannya 220 volt berapa? Yaitu P1, yaitu 1000 gitu ya. Nah, 1000 watt. Nah, maka di sini daya pada saat tegangannya 110 volt itu tidak lagi 1000 ya. Nah, ini berapa? Gitu. Nah, tentunya kalau dayanya berubah maka waktunya juga akan berubah. Jadi daya yang pertama 1000, waktunya 15 menit. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah jika tegangannya 110 tadi ya. Nah, ini jadi waktunya yang ditanyakan waktunya, bukan dayanya ya. Oke, cara menentukannya kita tentukan dulu daya yang kedua ya, kemudian kita masukkan ke rumus energi. Untuk menentukan daya itu kita masukkan ke persamaan, kita samakan hambatan pertama sama dengan hambatan yang keadaan 2, di mana rumus hambatan itu sama dengan V kuadrat per R gitu ya. V kuadrat per V kuadrat per P gitu. V kuadrat per V. V kuadrat per P. V itu daya ya. Ini berarti ini keadaan 1, ini keadaan daya 1 sama dengan R V2 kuadrat per P2, daya yang kedua. Nah, maka daya yang kedua yang kita carikan ini, maka P2 sama dengan kali silang P2 ketemu V1 ini, kemudian P1 ketemu V2 ini, masing-masing dikuadratin ya, dikuadratin kali dengan daya yang pertama gitu. Nah, sekarang kita masukin angkanya, ini menjadi berapa nih? V2 nya tadi 110 ya, 110 volt dibagi dengan 220, ini kuadrat, ini dikali dengan 1000. Nah, oke, kita sederhanakan. Ini sederhanakan dulu yang dalam kurung ya, sama-sama bagi 110, ini 1, 2. Nah, maka didapat daya yang kedua, ini saya pindahin di sini ya. Daya yang kedua itu sama dengan 1 kuadrat, 1 bawahnya 2 kuadrat, 4 kali 1000. Nah, maka daya yang kedua itu menjadi 1000 bagi berapa? 1000 bagi 4 berapa nih? Ya, 250. Maka didapat daya yang kedua adalah 250 watt. Nah, sekarang dayanya berkurang atau menurun dari 1000 menjadi 250. Tentunya waktunya bagaimana? Waktunya ini pastinya akan bertambah. Kenapa? Karena energi yang dibutuhkan pasti sama ya. Jadi untuk selanjutnya kita samakan energi yang dibutuhkan untuk memanaskan air tadi itu, keadaan pertama sama dengan pastinya dengan keadaan kedua ini. Nah ya, energi totalnya itu harus sama. Jadi jika dayanya beda, tentunya waktunya jadinya akan beda. Nah, jadi kita hubungkan rumus energi yang hubungannya dengan daya dan waktu apa? Iya, V kali T. Ini juga V kali T, gitu ya. Jadi rumus daya yang ada, rumus energi yang ada hubungannya dengan daya dan waktu. P1 kali T1, ini P2 kali T2. Oke, nah sekarang yang kita targetkan adalah untuk menentukan T2-nya ini, ya. Menentukan T2. P1 nya berapa? 1000 dikali T1 berapa tadi? 15 menit sama dengan P2 nya berapa? P2 nya itu adalah tadi sudah kita cari 250 kali T2. Nah, maka T2 itu sama dengan 1000 dikali 15 dibagi dengan 250. Oke. Nah, coba ini kita sederhanakan. Ini habis 250 dengan 1000 sama-sama bagi 250, ini 1, yang 1000 dapat 4 ya. Oke, nah jadi sekarang T2 nya menjadi berapa nih? Maka T2 nya menjadi ya, maka ini T2 nya ini menjadi 4 kali 15 ya 60 menit lah dia gitu. Nah, jadi terjadi penambahan waktu ya. Dayanya berkurang tentunya untuk menyeimbangi agar energinya sama, waktunya otomatis bertambah. Oke, jadi jawabannya 60 menit. Ada pilihan jawabannya?
Ya ada ya yang jawabannya ya, yaitu baik untuk yang nomor 40. Di sini dikatakan tidak semua kalor yang masuk ke dalam suatu sistem dipergunakan untuk melakukan kerja. Ya, jadi di sini pernyataannya benar ya. Nah, ini berhubungan ataupun sama dengan isi daripada hukum kedua termodinamika ya. Ini sesuai dengan hukum kedua termo itu apa? Hukum kedua termodinamika ya. Termodinamika ini dimana dikatakan di sana hukum kedua termo tidak mungkin membuat mesin ini, tidak mungkin membuat mesin ya, tidak mungkin ini membuat mesin ya, membuat mesin ini yang dapat merubah kalor ya, ini yang dapat merubah kalor ya, yang dapat merubah kalor ini ya, seluruhnya menjadi energi, merubah kalor seluruhnya ya, seluruhnya ini seluruhnya menjadi energi ya, atau kerja. Seluruhnya merubah kalor seluruhnya menjadi menjadi energi ya, menjadi energi atau kerja. Nah itu energi atau kerja. Nah itu dia untuk pernyataannya. Nah kemudian alasannya atau sebab mesin Carnot merupakan mesin yang dalam satu siklus menggunakan 2 proses adiabatis dan 2 proses isotermis ya, benar. Jadi mesin Carnot ini ya dalam satu siklus menggunakan 2 proses adiabatis dan 2 proses isotermis. Nah jadi pernyataannya juga benar gitu ya. Nah jadi nanti untuk proses siklus Carnot ya, ini grafik siklus Carnot ya, atau mesin Carnot ini terdiri nanti dari 2 adiabatis ya, ini isotermis, dan merupakan salah satu siklus menggunakan 2 proses adiabatis gitu ya. Ini mesin Carnot ya. Ini nanti isotermis ya, ini terdiri dari 2 proses isotermis. Ini nanti yang isotermisnya ada yang memampat dan memuai atau mengalami kompresi ya. Nih, ada yang mengalami ekspansi, ini ekspansi dan kompresi. Kompresi ya, kompresi. Nah yang adiabatis juga seperti itu ya, yang adiabatis ini dia satu siklusnya nanti mengalami ekspansi atau pemuaian ya, ekspansi atau pemuaian, mengalami ekspansi ya. Kemudian yang satu lagi mengalami kompresi. Oke, nah jadi ini antara pernyataan dan alasannya ini tidak berhubungan ya. Maka nanti jawabannya benar tidak berhubungan, karena pernyataan benar dan alasan benar tapi tidak berhubungan ya, tidak berhubungan. Ini jawaban berhubungan, ini berarti jawaban
ini adalah pilihannya